Halo guys, selamat datang kembali di Meme Modifikasi Indonesia. Dan saat ini gue sedang kedatangan mobil yang menurut gue lumayan spesial ya, terutama di dunia rally. Nah, ini adalah mobilnya. Ini adalah Subaru Impreza WRX STI tahun 2005. Mari. Oke, jadi ini adalah Subaru Impreza WRX STI. WRX STI itu merupakan singkatan dari World Rally Cross, sedangkan STI itu merupakan singkatan dari Subaru Technica International. Subaru Technica International itu adalah tuning house milik Subaru, kayak kalau Mercy punya AMG dan BMW punya M. Jadi selain Subaru Impreza WRX STI, ada juga Subaru Impreza WRX yang biasa dan juga Subaru Impreza. Perbedaan dari tiga mobil yang gue sebut tadi ya, termasuk yang STI adalah terutama mesinnya. Dan kalau WRX dengan Impreza biasa, bodinya juga beda. Tapi WRX dan WRX STI bodinya hampir mirip, cuman mesinnya yang beda lah, sama ya dalemannya lah pokoknya beda. Karena STI itu diperuntukkan lebih untuk rally lagi dibanding WRX. Jadi mobil ini pertama lahir kalau nggak salah tahun 94. Itu merupakan generasi pertama GC. Itu kayak mobilnya pengepul mobil. Dan ini lagi generasi keduanya. Habis ini lagi generasi ketiga dan keempatnya ya. Itu kita bahas nanti lah. Tapi ini adalah mobil generasi kedua. Subaru Impreza WRX STI itu juga sebenarnya terlahir dari dunia rally. Kenapa dia bisa namanya terkenal? Ya karena dia dulu terkenal di rally. Mereka ikut rally dan mereka menang lah. Jadi itulah kenapa nama Subaru Impreza WRX STI itu terkenal di kalangan anak-anak mobil, terutama yang penyuka kecepatan. Karena kan rally butuh kecepatan dan presisi gitu loh. Jadi ini adalah mobil milik teman gua, Rizky. Mobil ini udah dimodif sedemikian rupa ya. Nanti kita akan kelilingin untuk memperlihatkan kalian apa aja modifikasinya. Dan gua akan coba bawa mobil ini untuk memperlihatkan kalian juga gimana sih rasanya mengendari sebuah Subaru Impreza WRX STI. Ya kurang lebih paling begitu sih untuk hari ini. Sekarang daripada kita banyakkan ngomong, ini kita kelilingin sekarang mobilnya. Oke, jadi sekarang gue ada di bagian depan mobilnya Rizky. Yang pertama ya, yang akan gue bahas adalah ini. Ini adalah hood scoop ya. Ini adalah bawaan standarnya WRX STI. Ini ada untuk masuk angin untuk intercoolernya. Ini yang merupakan ciri khas dari WRX STI. Kalau yang Subaru Impreza biasa nggak ada ginian. Dan ini kalau kalian tahu ya, jadi Subaru generasi ini ada tiga generasi yang berbeda faceliftnya. Jadi ada pertama Buckeye, Blob Eye, dan juga Hawkeye. Dan ini merupakan yang tengah, ini namanya Blob Eye. Makanya dia, kenapa disebut Blob Eye? Karena lampunya bundar gede gini. Kalau yang Buckeye lampunya bulat. Ya, yang Hawkeye agak lebih sipit gitu lah. Dan ini juga udah ada fog light covernya. Ini merupakan bawaan juga STI. Dan kalian bisa lihat STI stands for Subaru Technica International di sini. Ini ada stikernya kan. Di grill juga ada emblem STI ya. Selain itu kalau kalian bisa lihat di dalam sini nih, ini ada agak susah jongkok, gua akan berlutut aja deh. Nih, jadi ini adalah intercooler, formal intercooler. Jadi sebenarnya hood scoop ini udah nggak berfungsi lagi karena intercoolernya udah pindah ke depan. Ini modifan, ini bukan bawaan ya. Dan udah ditambahin lip karbon serta splitter karbon di bawah sini. Ini custom ya kalau nggak salah. Tapi ini karbon bahkan nih. Paling segitu aja di depan. Yuk kita cek sampingnya. Oke, jadi sekarang gue udah ada di bagian samping dari mobil Rizky. Tadi gue lupa bahas, ini ada Canard ya, bawaan dari bumper standarnya WRX STI. Kalau WRX biasa nggak ada ginian. Jadi yang membedakan Subaru Impreza biasa dengan Subaru Impreza WRX dan WRX STI adalah ada wide body-nya. Jadi lebih lebar dibanding Subaru Impreza biasa. Dan di bawah wide body bawaannya ini, Rizky udah ganti pelek juga nih. Ini adalah Wedge 105X yang dibalut dengan Achilles ATRK. ATRK itu merupakan ban semi-slick yang setara dengan Toyo R88 atau Nitto NT01. Jadi ini pakai buat basah agak menyeramkan. Oke, mundur sedikit. Oh iya, satu lagi di bagian kaki-kaki.
ini merupakan BBK bawaannya Subaru WRX Impreza STI. Jadi kalau WRX STI dia udah dapat BBK 4 pot di depan. Kalau WRX dan Subaru Impreza biasa remnya kecil, kayak rem mobil biasa. Mundur sedikit, kita bisa lihat side skirt juga ini side skirt STI ya. Tapi udah ditambahkan sentuhan sedikit, sentuhan custom nih. Ini adalah side splitter karbon ya bahannya. Kalau nggak salah ini custom juga, nanti gue akan kasih lagi. Tapi ini bisa lihat di sini juga ada ditambahin stiker STI sih. Dari samping sini apa kira-kira? Oh, ada satu lagi yang kalian pasti nggak sadar. Coba kalian cari di mana lagi ada WRX STI yang pakai sunroof. Karena ini modifan bos. Oh, satu lagi yang merupakan ciri khas juga dari WRX STI. Ini ada fender flare deh. Ini kalau WRX biasa atau Impreza ini nggak ada ini keren-keren begini, nggak ada itu. Ini cuma ada di WRX STI. Coilovernya pakai apa? Oh iya. ISX kalau nggak salah ya. Nanti gua akan ngobrol lagi lebih dalam dengan pemiliknya. Kalau nggak salah ISX sih. Di bagian belakang mobil Rizky, ini merupakan hal yang ciri khas dari WRX STI. Ini ada wing gedenya ya, yang kalian bisa lihat. Mungkin bisa jadi nampan atau apalah buat makan, kan lucu-lucuan ya. Cuman ada fungsi aslinya. Dan kalau kalian mungkin nggak bisa lihat di sini nih, ini ada wiper belakang. Jadi ini petanda, ini mobil JDM bos. Ini juga ada stop lamp bawaan dari wingnya. Ya di belakang di trunk kayaknya Rizky nggak gitu banyak melakukan perubahan ya. Di sini ada lubang kunci. Oh, sama di lampunya Rizky udah ganti bohlamnya nih, udah jadi LED ya. Ini dalamnya udah kelihatan nih, dalamnya LED. Di bumper juga merupakan standar STI, cuman ditambahin diffuser karbon ya sama Rizky. Dan kalian juga bisa lihat knalpot juga udah diganti, itu menggunakan knalpot HKS High Power. Kalian mungkin masih rada bingung apa yang sebenarnya paling spesial dari bagian belakang mobil ini. Ini bos, LOL Evo. Ini mobil merupakan hero dari Subaru, makanya plat nomornya LOL Evo dan warnanya biru. Kenapa biru? Karena biru merupakan warna ciri khas dari STI. Jadi sekarang gue udah di bagian samping lainnya dari mobil Rizky. Ini merupakan bagian kanannya ya. Ini ada tangki bensinnya nih di kanan. Gue penasaran sama dalamnya, yuk kita buka. Oke, jadi di dalam mobil Rizky ini ya, kalian bisa lihat pertama ini udah banyak tiang-tiang nih, udah kayak di Dufan nih. Ini mungkin tiang gantung monyet atau apalah. Ya ini sebenarnya roll bar. Ini 6 poin roll barnya sampai depan. Dan ini juga udah ditutupin. Ini aslinya jok belakang ya, cuman udah ditutupin karena udah ada roll bar, udah nggak bisa duduk. Udah ada yang bisa duduk anyway. Jadi tutupin pakai MDF nih kayaknya. Dibalut oleh ini apa yang namanya? Fabric Bright. Jadi ini udah dibalut. Jok juga udah bright. Udah belakangnya karbon. Gue lupa ini tipe apa, nanti gue lihat dari depan. Udah ada harness juga 4 poin. Yuk mari kita cek depannya lah. Oke, ini adalah interior depan dari mobil Rizky ya. Yang pertama kalian bisa lihat di sini ini ada sesuatu yang aneh. Ini adalah Works Bell Wrap Fix dengan staircase racingnya. Jadi ini bisa naik turun ya, karena mobil balap naik turunnya susah, ada roll bar. Dan ini juga ada dildo shift knob nih. Gue nggak tahu kenapa Rizky pilih shift knob ini, mungkin karena lucu ya, karena dia demen. Jadi ya shift knobnya seperti ini, kayak dildo. Dan ini, nah ini yang membedakan STI zaman sekarang dengan STI zaman dulu. STI zaman dulu semua 3 pedal bos, nggak ada tuh 2 pedalan. Dan ini juga roll barnya udah di depan ya, 6 poin. Jok ini merupakan dari Bright ya. Ini kalau nggak salah namanya Bright Kuga. Ini merupakan jok semi bucket, jadi ini masih bisa maju mundur, jadi nggak pegel bos kalau buat cewek ya. Head unit juga udah diganti nih, bawaan Pioneer, gua nggak tahu tipe berapa. Dan Rizky juga ada namain gauges ya. Itu mungkin ada water temp, oil temp, nanti kita akan bahas lagi. Ada turbo timer. Dan ya seperti itulah bagian depan dari mobil Rizky ini. Gue pengen masuk tapi nanti aja, karena gue mau bahas engine bay nya sekarang.
Yuk mari kita ke depan. Apa sih yang ada di balik mesin ini? Rapi bos. Pasang dulu biar nggak jatuh. Nah, udah banyak nih pernak-perniknya di engine bay ya. Mesinnya juga udah rapi nih, kayaknya udah di wire tuck sedikit, jadi kabelnya pada ngumpet ya. Di sini ada tambahannya nih, ini swoosh bar nih, ini bawaan Grady dan sini ada camber plate-nya dari coilover ESX yang tadi gue udah sebut. Di bagian mesin sini sebenarnya dalemannya kayaknya nggak terlalu banyak yang diubah ya, cuman udah dirapiin sedemikian rupa makanya dilihatnya tuh enak banget di mata, bener-bener rapih gitu. Ini jalur intercoolernya udah pindah ke depan. Tadi AC-nya intercooler ada di sini. Kalau WRX atau WRX SCI ini udah diganti ke depan. Blow off HKS ori nih, bukan kaleng-kaleng. Intake manifold merah seperti SCI pada umumnya. Intake juga sudah diganti oleh dengan HKS. Ini HKS air induction kit ori juga nih kayaknya nih. Di sini ada penambahan water temp sensor buat gauges di dalam tadi, dan radiatornya juga udah ganti yang aluminium. Tapi gue kurang tahu ini merek apa ya, nanti gue akan tanya ke Rizky. Udah dirapiin semua nih, udah ada sampai plate-nya, jadi tutup semua. Gue rapi deh. Ini juga udah dikarbonin nih kayaknya nih fuse box-nya. Ya begitulah paling di engine bay. Oh, sama downpipe juga udah diganti nih. Ini udah nggak ada cat-nya, jadi bisa naik bus. Tapi kayak turbonya masih bawaan. Gue makin penasaran sih, pengen coba mobil ini rasanya gimana ya. Kayaknya enak. Mari kita coba aja lah, tutup dulu ya. Oke, sekarang gue udah jelasin ke kalian apa aja modifannya. Mari kita cobain deh langsung mobil. Udah. Pertama ya, mobil ini keras dan sempit untuk ukuran gua karena ini semua udah di setup untuk badannya Rizky yang petit, dan kalau dipakai sama gua agak sempit lah, tapi ya masih bisa. Tinggi gua cuma 165, tingginya Anus 190. Lu 165 Ki? Iya anjir. Oh gua pikir lu pegoan anjir. Kan petit Ki. Ya itulah ya, pokoknya kita sekarang mau coba nih handlingnya gimana. Gimana sih rasanya mobil ini kalau dipakai ya, terutama harian. Ini sayangnya lagi AC-nya lagi problem ya, jadi kita agak keregetan dikit ya. Mau benerin, cuman mobilnya ceper kan, jadi mau ke tempat AC-nya susah. Mobil ceper problem. Ya jadi ini kita udah lagi mau ngetes nih handlingnya di tikungan sini ya. Mobilnya kemanapun ngikut. Lumayan lah, soalnya kan mobil pakai bahannya semi slick dan AWD lagi. AWD, coilover juga udah ESX. ESX ya. Yang street sih, cuman ini lah settingan yang paling keras, sama udah roll bar makanya. Tapi itu yang paling mantep ya Ki. Ya, blow off ada lebay. Seru juga ya mobil turbo ya. Jadi ya dari tadi yang udah gua rasain ya, salah satunya ini koplingnya udah ganti ya Ki ya. Triple pack ya kalau nggak salah tadi. Quad pack ya. Ini jadi koplingnya agak berat ya. Cuman ya masih bisa lah, masih bearable. Kalau ditendang ya loncat aja mobilnya. Cuman mobil kayak gini sih ya buat harian udah PR sih. Buat pacaran nggak enak. Kalau pacaran dibawain pakai ini enak, itu boleh dikit gitu. Makanya kalau misalnya ya beda sih, kalau misalnya ikut run kayak ikut
contoh ya kayak misalnya lu ikut DNC atau ikut Speed Lover. Emang Ran kebanyakan bawa cewek ya, maksudnya bawa pasangan. Emang iya ya? Iya, bawa, Oh, gitu. bawa pacar. Kalau kita jadi Emran batang-batang semua. Kalau JDM Ran anak-anak Jepang ya bawa mobil, apalagi manual-manual gitu. Nggak pernah gua ikut Ran udah 3 kalian 4 kalian lah ikut Ran, nggak pernah ada yang bawa cewek sih. Jarang ya kalau Iya, jadi jarang-jarang. Tapi mobil sih enak sih. Coba gue tarik, lebih tarik ya. Enak, remnya juga enak nih ya. Remnya enak banget. Nggak muter agak ujung. Dan itu udah ganti kampas Ki? Atau belum? Kampasnya Kampas bawaan. baru ganti, Lu ganti pakai apa? merek Brembo juga. Oh. Paling benar sih sebetulnya kalau kata orang-orang paling benar kampasnya kalau nggak Brembo Endless. Iya, tapi Kalau misalnya kampasnya kan ada juga tuh Dixel gitu-gitu, Cuman iya. katanya kalau Dixel kasihan ininya apa piringannya. iya, karena lebih Piringannya agresif. kemakan, iya, piringannya kemakan. Oh iya, sama ini karena setirnya udah agak Iya. jauh ya, masang sen agak susah. Iya. Oh, lu bisa beli itu Ki yang kayak extender gitu, weh. Murah. Tapi weh. sen gue juga kelipannya udah error, jadi kalau ngesen suka nggak balik sennya. Jadi harus dipakai manual. Biasanya lu kalau belok sennya mental sendiri kan. Mobil gua enggak. Biasa Anus kalau di tikungan sini dia ngedrift karena ini AWD. Enggak, jangan. Sayang kopling mobil orang dan macet. Jadi mobil ini nggak akan gua ngesot-ngesotin ya. Tapi akan gua bawa dengan kasih sayang. Itulah. Anjing. Oh, itu yang bilang tadi si congkel ya? Mar ada nyangkut. Tadi nyangkut pas gua kan. Ya nyentaknya begitulah guys. Kalau kopling kotak ya. Kopling racing. Cuman pertama kopling kayak gini nggak recommended banget buat harian karena mobilnya loncat-loncat pertama, kedua juga berat. Apalagi kalau tanjakan ya itu rada buka koplingnya rada susah, biasa kayak rada nyeprin dikit lah karena takut mundur. Jadi biasa rada di ayun gitu. Terus koplingnya juga cepat habis. Emang iya? Koplingnya ya kalau kopling kayak gini cepat habis. Setahu gua sih info-info biasa kopling kayak gini paling goceng lah. Goceng Itu yang kilometer. bawahnya kagak bener kali Ki. Goceng kilometer. Masa goceng doang? Iya orang? biasa. Iya makanya. Goceng mah keterlaluan. Cuman emang Nus kan gua kurang ngerti ya. Emang semua mobil kalau ganti kopling turun mesinnya. Iya, enggak, turun gearbox. Oh, kalau Turun Subaru gua turun mesin. Kagak, mesinnya nggak usah turun lah. Hah? Kenapa turun? Turun. Enggak lah, kan ini gearboxnya di belakang, nggak kayak Evo aja nggak turun mesin. Oh, mobil gua turun mesin. Iya. Berarti yang masangnya ini kali, nggak bisa nyopotin flywheel-nya kali. Iya, harus. Soalnya flywheel-nya agak susah nyopotinnya kan. Soalnya kalau mobil biasa lu ganti kopling kan dia tinggal copot gearbox kan. Iya. Kalau Subaru itu kan ada tengahnya ya, ada transfer case-nya itu, jadi kalau mau copot dia harus copot semua, copot as roda semua, agak ribet lah. Iya. Iya, Makanya paling ribet. gampang ya. Paling gampang ya kan. Iya, lebih gampang seperti itu sih. Koplingnya emang rada. Apalagi yang triple plate ya, anjir triple plate tuh pasti koplingnya. Triple plate sebetulnya bawah mah nggak Wajib. pusing, harganya itu yang pusing. Dan kalau kampasnya habis, kerjaan dah tuh. Enak. Busnya masih linear banget. Karena ini turbo standar ya Ki ya. Iya, iya. Busnya tuh masih datangnya masih nggak kayak ngejedak Iya, gitu iya. loh. Ini busnya 1,2 1,2 ya? 1,2 bar. Pantesan enak sih. Mobilnya 200 WHP. WHP Ya, tapi balik lagi, ini WHP-nya itu AWD. dan dynonya dipakai Dynapack. Iya, jadi Jadi ya kalau angkanya tambahin lah 30% ya Ki ya. Iya, dan 30%. angkanya kalau Dynapack terkenal angkanya sakit hati. Sakit hati. Tapi Pasti. ini lo harus ingat, dyno itu nggak ngaruh. Yang penting mobilnya enak dipakainya. Kayak gini.
ini profesionalnya bohongan tapi Indorizer stick. Indorizer stick. Bukan, itu mau tuang aqua kayaknya ke pembensin, apa ke tangki bensin itu. Oke lah untuk ini mobil. Enak untuk ukuran ini. Cuman nggak tahu sih, itu bianes kalau lu bawa sebetulnya enakan mobil Eropa sih. Itu gua nggak lebih jujur. nyaman. Gue jujur ya, gue nggak bohong karena kecuali yang emang kalian tuh mobil bener-bener yang buat weekend, yang bener-bener maksudnya bukan single sih, lu punya pacar dan terutama mobilnya kalau bisa beli sendiri dan lu pakai sendiri. Kalau misalnya masih mobil yang gabung sama keluarga, maksudnya jangan deh. Ya kayak misal lu gabung sama kakak lu, mobil lu itu jangan lah, karena nih mobil bener-bener gak recommended buat harian. Kecuali lu beli WRX STI Matic misalnya, itu yang baru. Ya yang baru, Yeah. yang baru, nah itu masih oke lah. Cuman untuk apa lu beli mobil JDM kalau manual? Ya anjay, kecuali mobil lu R35 suruh kebut terus. Nah, 35 kan nggak ada manual. Iya, karena nggak ada manual. Kayak Supra baru aja menurut gua udah apa ya, mobil JDM tapi bukan JDM. Itu BMW. Iya, itu BMW. Z4 itu Z4. Iya. Mobil gue ini juga dibilang orang kan bilangnya awalnya sebetulnya pengen pakai weekend gitu kan, mobil weekend lah. Cuman sekarang pas udah pakai malah weekend aja mager juga, weekdays mager juga. Paling pakai buat run. Ini udah mobil hobi lah ya. Iya, ini mobil aja udah lama nggak gue bawa kan. Ini bawa karena pas syuting aja. Yoi, karena permintaan kalian juga. Rizky udah janji mau review Iya. mobil ini. Kalau kalian bisa tahu itu ada di video Asapnya David, ya kan? Sebetulnya juga ada ngaret juga sih. Pengennya Desember tuh, waktu itu kan Desember baru mau nge-shoot buat videonya. Sekarang udah, ini kita syuting Januari akhir lah. Paling nanti kalian nontonnya di bulan Februari lah ya paling. Februari. Ini kita syuting kapan? Januari akhir ya? Ini Januari akhir. Bagus. Ya nanti kalian kalau udah nonton video ini ya, kalian bisa lihat mobil ini rasanya gimana. Nih udah gue bawa nih mobilnya, rasanya kayak gini. Enak sih jujur, tapi kalau buat harian ya Ki, kayak lo ngomong sih, Karena itu dia. enakan Eropa sih. Jujur sih gue mungkin pengen kedepannya mau nyari 528 bekas kali ya. Untuk daily ya, Untuk daily. enak sih itu. Sebetulnya gue mobil daily ada Fortuner, cuman kan ya. Kenapa tuh Fortuner? Fortuner mobil sejuta umat. Anjay, Fortuner itu mobil sultan loh Ki katanya kalau di TikTok. Iya. Enggak, kalau di Papua jadi mobil trans. Mobil buat ngangkut penumpang kayak taksi gitu anjing. Soalnya mereka butuh 4x4 karena kan medannya berat. Kadang-kadang Agak gimana gitu ya. gue kalau di jalan aja sering diliatin orang. Apalagi ini kita lagi syuting nyalain lampu. Iya anjir, Gak apa-apa lah. Udah kayak akuarium. Kita eksis dulu. Gitu. Tuh ada orang liatin. Udah berasa artis gitu Ki. Tuh ada yang video rolling di situ. Udah berasa artis kita. Gue pakai di mobil juga jarang sih. Iyalah orang mobil ini nongkrongnya di bengkel. Iya, dulu. sering di bengkel. Karena kan mobil juga baru kelar. Kayak waktu itu pas di Asap juga udah ngomong. Waktu itu pas di Asap malah belum jadi. Belum ada bempernya waktu itu gak sih? Belum. Udah, cuman belum. Belum bemper belakang belum ada. ganti Oh, belum coilover, dipasang bempernya. coilover gitu. Iya. Tapi waktu itu yang pas belum ganti coilover sih ngejedak-jedak banget Ki. Iya, bohong. Coilovernya bocor itu. Coiloveran yang lalu gue pakai Tain kan. Iya. Emang pas gue beli ini mobil udah pakai Tain itu. Iya. Cuman coilover waktu itu emang udah rada nggak main, udah rada mati. Heeh. Terus sama gue di servis, pas di servis Karena ternyata nggak bisa. silannya nggak ada, silannya nggak ready, harus pasang. Karetnya. Iya, jadi mau nggak mau pas dia udah pasang kan udah dibongkar, silannya udah hancur lah. Pas udah dibongkar itu, pas dipasang ya udah tambah hancur lagi. Tambah bocor dah tuh Iya, ya. makanya habis itu diganti lah. Gua ISX sih coilovernya enak. Oke, ini enak sih coilovernya jujur. Handlingnya didapat. Cepernya ini belum paling mentok kan? Belum. Nah, ini juga masih bisa ceper lagi di sini udah ganteng. Sebetulnya mobil gue ini kurang sejari-sejari, dia rata fender. Tapi jangan. Cuman karena lips gua, splitter. iya splitter. Itu juga emang terkenal sih. Subaru yang Globe I ini bumper depannya rada gondrong, jadi
udah pakai lips, Pakai splitter gondrong, lagi. tambah splitter lagi, tambah gondrong lagi. Gak apa-apa Ki, Aero. Aero. Kadang-kadang kalau ke komplek, makanya itu gue juga males bawa weekend juga kayak gitu loh. Karena nggak mau, lu mau ke mana-mana, mau nongkrongnya kayak seribet ya sih. Iya, parkir di mall juga susah. Ya, oke lah, segitu dulu. Sekarang thank you udah mau nonton bagian ini ya. Ini mobil enak banget. Di setirannya juga enak. Cuman untuk ukuran gua ini agak sempit ya, tapi kan ini setup Rizky ya. Ya, jadi tapi ini udah keren banget sih, ini udah begini. Jadi kalau mau keluar juga gampang. Ini tadi gua naikin karena nggak muat, jadi nggak bisa nekuk. Tapi ya, gue suka sih mobil ini. Ini mobil fun. Ini mobil mainan lelaki menurut gue. Itu sih singkatnya. Ya, gitu aja. Yuk, thank you Ki, udah dikasih bawa. Yuk, Santai. Kita ketemu di garasi kita. Kita ketemu di garasi lagi abis ini ya. Kita mampir dulu. Udah. Dan bentar lagi beresin. Udah. Oke guys, jadi kita sudah balik nih ke garasi dari habis nyobain mobilnya Rizky. Mobilnya sih enak banget. Thank you. Kenapa Ki lu pilih Sky? Karena itu mobil impian gue yang udah gue incar dari lama sih. Gitu. Iya. Nah Ki, kan kalau lu main mobil nih ya, biasa tuh ada komunitas-komunitasnya gitu kan. Lo ikut komunitas apa nggak dengan mobil ini? Kalau sekarang karena lagi main JDM, ya udah pasti gue ikut JDM Run sih, komunitas JDM Run. Karena itu wadahnya pecinta JDM sih. Dan kebanyakan mobil JDM di situ ya. Ya emang semua mobil JDM sih yang di situ. Semua ya malahan. JDM. Nah, jadi ceritanya tuh gue pernah ikut JDM Run nih Bang Rizky nih waktu itu. Nah, di situ tuh ada pengumpul mobil lagi ya, sama Ridwan Hanif. Mobil Rizky itu dilirik oleh para artis-artis YouTube, suhu-suhu YouTube ya. Nah, gimana tuh perasaan lu Ki? Gue sebagai modifikator anjay. Modifikator. Gue sebagai yang punya mobil sih seneng lah, namanya ya lu effort lu terbayarkan lah dengan dilihat-lihat sama yang sesepuh mobil juga kan. Rada-rada seneng sih. Kecuali apa tuh? Run setelah waktu itu sama lu. Oh, yang gue nggak ikut. Iya. Apa tuh? Ada apa tuh? Gue tes sama pengempul mobil. Terus? Gua tes sama dia, mobil gua kalah pak, jauh pak, dia jam. Lumayan jauh lah dia jam, lumayan. Nah, di saat itu gue berpikir anjir lah nih mobil gue. Kenapa tuh? Pelan anjir. Nah, hati-hati nih Kojeki. Nih kayaknya mau upgrade nih bentar lagi. Amin. Ditunggu ya rematch-nya kok. Sekalian bikin konten bareng kok. Iya nggak? Ya ditunggu aja lah tanggal mainnya. Bukan tanggal mainnya. Tanggal apa nih? Ditunggu aja budgetnya kalau ada. Atau mau upgrade Evo Ki? Bukan upgrade, tuker Evo. Pengennya sih. Hah? Kalau punya dua kenapa harus satu ya? Cegli. Nah, oke lah, segitu aja ya omongan kita karena kita juga terbatas oleh waktu ya Ki ya. Sebenarnya gue pengen bahas tentang ini lebih dalam lagi sama Rizky tapi waktunya nggak memungkinkan untuk kali ini. Jadi guys, thank you for watching. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga dislike. Nah, tapi kalau kalian dislike, tolong jangan di-dislike doang. Tinggalkan feedback. Kenapa kalian dislike video kami? Video kita ya. Video kita kenapa? Jadi kita bisa improve ke depannya untuk memberikan konten-konten terbaik untuk kalian semua. Oke guys, see you. See you guys, thank you.